teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Khalid, Bung Riza, rekan-rekan peserta dari GLI dan para fasilitator yang mudah-mudahan diberikan kesehatan pada hari ini. Untuk menjawab pertanyaan Memeng tadi, saya mungkin akan memulai dulu dari apa yang sedikit saya tambahkan gitu ya dari yang disampaikan oleh Bung Riza tadi, meskipun sedikit saja untuk menarik lebih jauh ya dari sejarah gitu ya peradaban bahari di Nusantara ini. Karena kalau saya kira tadi betul ya, ada banyak buku dan penjelasan ya yang mengatakan sebenarnya bahwa Nusantara ini ya dulu kalau kita membuka satu terminologi mengenai Nusantara itu akan terbentang banyak sekali file gitu ya, memori betapa wilayah ini atau kawasan ini itu merupakan satu persilangan ya di dalam aneka kebudayaan dan pengetahuan serta tadi juga di bidang perdagangan ataupun di bidang ekonomi. Bahkan orang juga sering menyebut ya bahwa Nusantara ini adalah sebagai pelopor ya dari globalisasi purba. Ya. Nah, itu bahkan sebelum nenek moyang bangsa-bangsa Eropa itu menjelajahi lautan yang jauh ya, nenek moyang kita itu sudah melakukan atau menemukan satu teknologi perahu gitu ya yang bisa melintasi benua gitu. Yang itu kemudian jejak-jejaknya bisa kita temukan di beberapa negara seperti di Afrika, di Cina ya, di tempat-tempat lain ya, di Australia, di Pasifik dan sebagainya. Nah, itu menandakan menurut saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Riza tadi, bahwa peradaban bahari kita ini memiliki satu sejarah yang amat panjang, ya bahkan sebelum masa Masehi gitu, ya di mana nenek moyang kita itu dikenal ya sebagai orang-orang yang memiliki keberanian ya dan bahkan tadi sebagai satu tempat persilangan ya kebudayaan dan pengetahuan itu membentuk satu karakter yang menjadi modal dasar ya bagi seharusnya ya bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap terbuka gitu ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan gitu untuk kemudian juga bisa menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa ini. Dan terakhir saya ingin mau mengatakan ya, setelah beberapa referensi dan buku yang ditulis gitu, bahkan ya seorang Adam Smith ya, satu mbahnya dari pemikiran ekonomi klasik ya, yang sekarang kita kenal dengan gagasan paradigma pemikiran ekonomi kapitalisme ya. Di buku Wealth of Nation ya, Adam Smith itu mengatakan ya bahwa ya dia menyebutkan dua penemuan agung ya yang memiliki dampak besar terhadap sejarah global atau globalisasi. Yang pertama itu adalah penemuan ya jalur ke Nusantara, ke East Indies waktu itu disebutnya ya, melalui Tanjung Harapan, yang ekspedisinya kemudian dimulai ya oleh Portugis saat itu pada 1448. Yang kedua adalah penemuan benua Amerika oleh Columbus. Kita ini sangat masyhur ya cerita ini ya pada 1492. Jadi kalau kita mau katakan ya, bahkan ya Nusantara saat itu, Indonesia seperti yang kita kenal dalam buku-buku sejarah juga dan kita sering mendapatkan informasinya, kekayaan sumber daya alam ya, kemasyhuran negerinya yang indah, keberanian orang-orangnya gitu ya, dan keterbukaan orang-orangnya untuk terhadap orang lain ya, ide-ide dan kebudayaan yang berasal dari negara-negara lain itu bahkan ya menurut Adam Smith merupakan satu tolak dasar ya dari berkembangnya apa yang kita sebut sekarang sebagai globalisasi modern seperti sekarang itu. Karena dari lewat jalur ke Nusantara itulah kemudian ya perdagangan internasional kemudian menjadi tumbuh sangat pesat seperti yang digambarkan oleh Bung Riza tadi ya. Perairan Nusantara ini menjadi sangat padat dilewati oleh kapal-kapal sekarang ya, kapal-kapal yang melakukan perdagangan dari Pasifik ke Asia atau sebaliknya ke Afrika dan lain-lain. Nah, ini bukan sejarah kontemporer ya,
tetapi sejak dulu memang Nusantara itu ya menjadi cikal bakal ya apa yang kita sebut sebagai ya satu perkembangan dari globalisasi ekonomi yang sangat cepat dan modern seperti sekarang. Nah, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Memang tadi ya, bagaimana kondisi nelayan dan apa namanya sektor perikanan di Indonesia sekarang gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari tadi ya kontribusi sektor perikanan kita ya di dalam perekonomian, kalau angka sumbangan ya sektor perikanan di dalam PDB kita memang belum terlalu besar ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain seperti manufaktur gitu ya atau sektor pertanian. Tetapi sebenarnya ini terjadi karena kita belum memiliki satu kebijakan yang apa namanya yang kuat ya untuk mendorong agar sektor-sektor kelautan dan perikanan ini memiliki kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian. Sumbangan atau apa namanya meskipun begitu kalau kita lihat statistik ya atau data-data yang banyak dipublikasikan, sektor perikanan tangkap kita ya tetap berkontribusi ya sekarang nomor 2 terbesar produksi perikanan tangkap kita di dunia. Perikanan budidaya kita nomor 4 ya terbesar di dunia. Tapi angka-angka statistik itu sebenarnya kita harus lihat ya sejauh mana efeknya kan gitu ya bagi aktor utama yang menjadi apa namanya tumpuan ya dalam melakukan produksi perikanan di Indonesia. Kalau kita lihat nelayan kita ya, potret ekonomi nelayan dan perikanan itu ya sebenarnya belum menggembirakan gitu ya. Satu narasi yang sering disampaikan atau kita ketahui ya sektor-sektor atau nelayan-nelayan kecil terutama kita yang mayoritas apa namanya ada di Indonesia itu masih berada dalam kondisi kemiskinan gitu ya. Masyarakat pesisir kita adalah masyarakat yang marginal ya posisinya gitu. Desa-desa pesisir kita, desa-desa laut ya, terutama yang mengandalkan aktivitas ekonomi warganya itu dari penangkapan ikan, mayoritasnya adalah desa yang dalam status desa tertinggal atau sangat tertinggal. Ya, ini data dari Kementerian Desa gitu ya, dari 10.743 desa laut gitu ya atau desa-desa yang warganya mengandalkan ya kehidupan ekonominya dari melaut atau menangkap ikan, itu mayoritasnya adalah desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang pertanian. Kondisi desa-desa di pesisir itu jauh lebih buruk kondisinya gitu. Nah, kemiskinan juga menjadi sangat besar. Ketimpangan ekonomi yang terjadi kalau kita lihat ya angka ketimpangan Gini rasio ya, angka ketimpangan pendapatan gitu ya antar orang gitu. Itu juga kalau kita lihat di sektor pesisir ya, ketimpangan antara sektor pesisir dan non pesisir, angkanya lebih besar gitu. Kalau Gini rasio kita sekarang mungkin sekitar 3,9 ya 0,39. Kalau kita bandingkan dengan ketimpangan sektor pesisir dan non pesisir itu bisa di atas 0,6 atau 0,7. Jadi itu menunjukkan bahwa pembangunan di sektor pesisir dan non pesisir itu sangat timpang gitu ya. Bagaimana akses masyarakat pesisir terhadap ekonomi, terhadap infrastruktur ya, terhadap sumber-sumber apa namanya yang menyebabkan mereka meningkat kapabilitas dan kapasitasnya secara ekonomi itu lebih terbatas daripada masyarakat di luar pesisir ya, terutama di perkotaan dan yang lain-lain gitu. Nah, ini juga menunjukkan saya kira kita memerlukan satu model ya paradigma pembangunan keadilan ya yang berorientasi pada keadilan spasial gitu. Di mana masyarakat pesisir atau daerah-daerah pesisir yang juga banyak di kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau kecil, itu juga perlu mendapatkan afirmasi dari kebijakan pemerintah gitu. Karena dilihat dari data-data yang tersedia, kita menyaksikan bahwa masyarakat di daerah pesisir itu jauh kondisinya lebih tidak beruntung dari masyarakat yang tinggal di luar pesisir gitu. Nah, belum lagi kalau kita lihat apa namanya sarana atau prasarana penunjang ya dari bagaimana si nelayan kecil gitu ya itu juga bisa mendapatkan kesejahteraannya. Misalnya mereka kalau mau melaut itu kan butuh alat tangkap, butuh perahu dan butuh apa namanya bahan bakar gitu. Nah, ini juga menjadi kendala kita ya.
kami misalnya di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 2 tahun terakhir itu melakukan satu survei gitu ya, yang nasional. Ya, terakhir baru selesai bulan lalu ya, ada 25 kabupaten kota kita melakukan survei di basis-basis KNTI, 5.000-an responden nelayan-nelayan kecil kita, menunjukkan ya dengan jelas saya kira bahwa masyarakat kita ya, potret ya nelayan-nelayan yang ada di daerah di seluruh Indonesia itu memang pertama ya, dia didominasi oleh nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih dari 5 GT ya, 0 sampai 5 GT. Mayoritas gitu di 25 kabupaten kota. Yang kedua ya, kondisi ekonomi mereka itu sangat rentan ya. Penghasilan mereka meskipun di masa pandemi awal Covid dulu survei kami mengalami penurunan ya, pendapatan atau penjualan ikan 50% rata-rata nasional ya. Meskipun sekarang surveinya sudah mengalami peningkatan, tetapi sebenarnya kondisi kehidupan ekonomi mereka relatif tidak berkembang secara baik. Yang ketiga, sarana prasarana untuk melautnya. Misalnya yang paling besar aja ya, 70% kan biaya ongkos melaut itu untuk membeli BBM atau bahan bakar ya. Nah, sementara daerah-daerah di Indonesia ini nelayan-nelayan kecil mayoritasnya mereka tidak bisa mengakses BBM bersubsidi ya, dalam bentuk misalnya premium ataupun solar yang harganya mungkin sekitar kan, kalau sekarang harga subsidi BBM solar atau solar misalnya sekitar 5.000-an gitu ya. Tetapi mereka itu tidak bisa membeli BBM bersubsidi solar itu dan harus membeli BBM subsidi itu dengan harga pasar gitu ya, dengan harga lebih tinggi daripada BBM bersubsidi, bisa lebih dari 1.000 atau 1.500 sampai 2.000. Kalau wilayahnya lebih jauh lagi bisa lebih dari 2.000. Nah, ini juga menunjukkan ada hal-hal yang perlu kita lihat ya, misalnya soal infrastruktur penyediaan BBM-nya. SPDN nelayan harus menjadi prioritas pengadaan oleh pemerintah yang didekatkan kepada kampung-kampung nelayan. Jadi jangan SPDN atau SPBU-nya jauh dari kampung nelayan sehingga mereka harus punya atau keluar ongkos lagi untuk beli BBM dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kendala-kendala ya soal biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan gitu. Nah, yang kedua tadi saya mau balik lagi misalnya soal kan masalah nelayan ini bukan hanya soal bagaimana mereka bisa punya kapal, punya laut, punya alat tangkap ya, dan BBM-nya bisa tersedia aksesnya. Masalah juga yang dihadapi banyak nelayan kecil kita, ya mereka nangkapnya aja jadi susah sekarang itu ya. Satu ya karena stok ikan ya udah mulai sedikit gitu ya. Di perairan-perairan pesisir yang biasanya nelayan itu bisa mendapatkan ikan cukup besar, sekarang udah mulai langka. Mereka harus melaut lebih jauh lagi. Kalau melaut lebih jauh lagi ya artinya harus ada biaya yang bertambah, misal biaya beli BBM atau mungkin alat tangkap yang berbeda gitu. Yang kedua ya, itu kontestasi mereka dengan perikanan-perikanan besar yang terutama sekali menggunakan alat tangkap yang merusak ya, seperti troll misalnya gitu ya, atau mungkin di Jawa ini banyak orang yang menyebutnya cantrang misalnya gitu ya. Alat tangkap yang mereka menggunakan alat tangkap itu atau mencari ikan di perairan-perairan yang seharusnya itu menjadi lokasi penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan tradisional atau nelayan kecil tadi yang kapalnya 0 sampai 5 GT tadi gitu. Nah, ini juga banyak menjadi masalah di daerah-daerah kami gitu ya, di KNTI, di Sumatera Utara, di di Kepulauan Riau, di Kalimantan Utara, di Jawa dan sebagainya gitu. Nah, ini harus ada aturan yang lebih tegas. Sekarang pemerintah sudah mengatur, boleh katanya juga pakai cantrang, pakai troll, tapi penangkapan daerahnya diatur. Nah, ini juga jadi masalah berikutnya. Kalau mau ngaturnya, bagaimana cara mengaturnya? Siapa yang mau mengawasinya, gitu ya? Lalu kemudian aspek-aspek penegakan hukumnya seperti apa dan sebagainya. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira perlu kita diskusikan dan cari solusinya lebih jauh lagi. Nah, yang ketiga, saya kira yang juga banyak menjadi concern kita adalah soal aktivitas-aktivitas non perikanan ya yang berada di sekitar wilayah pesisir. Ya, misalnya pembangunan infrastruktur ya, baik pelabuhan atau perumahan ya melalui reklamasi apa segala macam, atau misalnya aktivitas non perikanan lain seperti pertambangan ya. Nah, pertambangan ini menjadi satu aktivitas yang saya kira sangat besar ya pengaruhnya pada satu wilayah tangkap dari nelayan-nelayan kecil kita. Yang kedua juga
potensi atau ancaman bagi pencemaran lingkungan, ya, polusi laut dan sebagainya, yang itu justru akan menyebabkan Indonesia atau kita mengalami kesulitan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil kita bila tadi didasarkan pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan di lapangan. Saya kira itu, Mbak. Oke.